Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pratiwi Miranda Putri akan menjelaskan tentang mapping KKP atau kekurangan kalori protein. Yang pertama itu definisi, yaitu keadaan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. 4 faktor yang melatar belakangi KKP. Yang pertama, sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga biologi, yang keempat lingkungan. Penyebab KKP. Ada penyebab langsung, ada penyebab tak langsung. Penyebab langsung dari KKP, defisiensi kalori maupun protein dengan berbagai tekanan sehingga terjadi spektrum gejala-gejala dengan berbagai nuansa dan melahirkan klasifikasi klinik. Yang kedua, penyebab tak langsung dari KKP. Sangat banyak sehingga penyakit ini disebut juga sebagai penyakit dengan kausa multifaktorial. Selanjutnya etiologi. Menurut Naziruddin 1998 yaitu sosial ekonomi yang rendah. Yang kedua, sukar atau mahalnya makanan yang baik. Yang ketiga, kurangnya pengertian orang tua mengenai KKP. Yang keempat, kurangnya faktor infeksi pada anak. Yang kelima, kepercayaan dan kebiasaan yang salah terhadap makanan. Selanjutnya itu patofisiologi. Adapun protein dan energi yang diperoleh dari makanan kurang, padahal untuk kelangsungan hidup jaringan, tubuh memerlukan energi yang didapat dan juga menimbulkan kekurangan berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan untuk sintetis. Berkurangnya asam amino dalam serum merupakan penyebab kurangnya pembentukan alkoholim oleh heper. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Menurut Ngastiyah 1997 yaitu yang pertama pertumbuhan terganggu meliputi berat badan dan tinggi badan. Yang kedua perubahan mental berupa cengeng dan apatis. Yang ketiga adanya cadram ringan atau berat. Yang keempat jaringan lemak di bawah kulit menghilang. Yang kelima kulit bersisik. Yang keenam anemia. Selanjutnya penilaian status gizi. Yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan jasmani, yang ketiga antropometri, yang keempat pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya penyakit akibat KKP yaitu yang pertama marasmus, yang kedua kwashiorkor. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama laboratorik, terutama Hb dan albumin. Temuan yang signifikan dalam kwashiorkor meliputi hipoalbuminemia 10-25 gram per liter. Yang kedua antropometrik, berat badan. Yang selanjutnya 3 fase porsi diet. Yang pertama porsi diet fase stabilisasi, yang kedua porsi diet fase transisi, yang ketiga porsi diet fase rehabilitasi. Selanjutnya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama pemberian ASI secara baik dan tetap disertai pengawasan berat badan bayi secara teratur. Yang kedua menghindari pemberian makanan buatan kepada anak untuk mengganti air susu. Yang ketiga dimulainya pemberian makanan tambahan mengandung berbagai macam zat gizi yaitu kalori, protein, vitamin, dan mineral secara lengkap sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat pemberian kekebalan melalui imunisasi guna melindungi anak dari kemungkinan menderita penyakit tertentu. Yang kelima mengatur jarak kehamilan agar ibu cukup waktu untuk merawat dan mengatur makanan bayinya terutama pemberian ASI. Baiklah itulah penjelasan mapping dari KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.